pagi ini saya mau menjelaskan sedikit tentang konsep jualan online. Kalau teman-teman pernah pacaran, biasanya apa yang teman-teman lakukan? Pasti kalian maunya, oh cowok aku harusnya seperti ini. Cewek aku seperti ini. Lalu kalian cari dengan berteman sebanyak mungkin dengan banyak orang, dan kemudian mulai lihat-lihat, siapa tahu ketemu cowok yang kira-kira mirip dengan kriteriaku, dan akhirnya teman-teman mulai ngajak kenalan, berteman, kemudian ngobrol. Kalau dilihat ternyata cocok, mungkin ada sinyal-sinyal positif, maka mungkin teman-teman akan mulai melakukan PDKT. Nah, di PDKT kan teman-teman ngajak ngobrol, ngajak keluar, makan, dan sebagainya ya. Kalian kemudian nembak. Betul ya? Dengan nembak ini otomatis kalian akan menerima cinta mereka, sehingga akhirnya kalian menjadi pasangan. Seperti itu ya. Jadi itu tadi adalah alur ketika kalian mau mencari teman hidup. Nah, sama juga ketika kalian mau jualan online. Kalau para pemula kan biasanya, misalkan Anda affiliate, mungkin karena dikasih tahu sama pemilik produknya, cukup ambil link, sebarkan di sosial media kamu, dan tinggal tunggu orang yang membeli. Dan pada akhirnya mereka kecewa karena tidak mendapatkan hasil. Itu sama saja ketika kalian cari teman hidup, Anda cari sembarang orang, ketemu yang cantik, ketemu yang ganteng, lalu diajak kenalan, besok kita nikah yuk. Ya kabur semua teman-teman. Pasti kabur, gak ada yang mau. Berpikir kalian tuh orang gila, gak kenal gak apa kok ngajak nikah. Itu sama di dalam dunia jualan online. Jadi di dalam dunia jualan online, saya sarikan dari buku ini ya teman-teman. Buku Cara Jitu Meyakinkan Calon Pembeli. Di sini katakan bahwa konsep jualan online itu gak beda jauh seperti orang nembak pacar. Jadi sebelum nembak tentu ada proses penting seperti PDKT dan sebagainya. Dijelaskan bahwa ketika Anda awalnya mencari calon teman hidup itu, di sini dikatakan seperti cari perhatian atau attract. Ketika kita sedang melakukan pendekatan pada seseorang, apa yang kalian lakukan? Pastinya caper kan, cari perhatian. Dengan apa? Mungkin sering berganti profil picture, lalu sering sharing, berbagi di sosial media, lalu kemudian posting hal yang bermanfaat. Itu adalah bagian dari attracting, cari perhatian dari calon target marketmu. PDKT atau engage. Cara kalian meyakinkan calon pembeli, maka bangun kedekatan dengan mereka. Jadi setelah Anda sharing rutin di sosial media, bangun kedekatan dengan cara apa? Ajak mereka masuk ke dalam grup kamu. Kita ambil contoh ya, misalkan Anda mau memasarkan produk diet, pasti nggak mungkin dong target marketmu adalah orang-orang yang kurus, nggak cocok. Nah, setelah kalian tahu target marketmu, kan kamu masih bingung nih, di mana mereka ada. Maka gunakanlah kolom search di Facebook, cari mereka ada di mana. Itu kan lagi artinya tahap pencarian ya, istilahnya attract tadi. Kemudian Anda juga sharing di sosial mediamu tentang apa? Misalkan bahaya kegemukan, penyakit apa saja yang bisa mengintai kamu, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah kalian ketemu di dalam grup, jangan langsung jualan. Itu kan sama aja kalian langsung nembak, mau nggak jadi pacar aku? Ya lari orangnya. Tapi PDKT dulu, ajak kenalan, ngobrol, kemudian kalian juga berbagi di grup itu, dan bantu jawab pertanyaan teman-teman yang ada di grup itu, sampai mereka akan mupeng. Siapa sih kamu ini? Kok tiba-tiba masuk grup malah ngasih kami pengetahuan yang berguna buat kami? Dan biasanya orang-orang itu akan lari ke Facebook kamu. Kemudian biarkan target marketmu itu nge-add kamu sebagai temanmu. Anda perlu tahu bahwa di dunia jualan online, orang tidak suka dijuali, tapi orang suka beli. Itu masalahnya. Nah, kalau mereka suka beli, tapi nggak suka dijuali, maka kalian harus mempelajari konsep jualan online ini. Itulah sebabnya kenapa sekarang berjamuran muncul
kelas-kelas online dan sebagainya yang bisa kalian ikuti. Karena dunia sudah berubah. Anda nggak bisa mau pakai cara dulu lagi yang promosi di berbagai grup berharap orang itu mau beli, nggak bisa. Hanya orang yang kamu kenal dan mereka tidak terpaksa pasti mau membeli produk kamu. Karena saya sudah pernah ngalamin, saya sendiri seorang affiliate marketer yang mana saya bergerak di produk edukasi. Dan orang mau dengan sendirinya membeli dari link saya. Bukan karena saya hebat atau apa, tapi karena saya praktekin konsep jualan online ini. Nah, balik lagi setelah mereka lihat wall kamu dan isinya bermanfaat, maka mereka makin akan menyukai Facebook kamu. Bagi contoh diet, setelah kalian tahu, oh di grup ini ada orang yang kelebihan berat badan, kalian sharing di sana bahayanya apa dan sebagainya, sehingga mereka akhirnya lihat Facebook kamu dan mereka jadi teman kamu. Lemparkan satu umpan, misalkan, teman-teman saya punya 7 tips diet tanpa tersiksa. Saya mau sharingkan buat teman-teman. Siapa tahu ini berguna buat teman-teman semua. Yang mau ketik mau ya. Nah, kalau kalian di Facebook itu sudah ada beberapa teman, mungkin ada puluhan yang mau mbak. Nah, ajak mereka join ke dalam grup kamu. Grup WA kamu terutama. Karena paling gampang adalah WA. Nah, itulah yang dimaksud dengan tahap engage PDKT. Anda interaksi, memberi informasi yang bermanfaat, membuktikan manfaat produk. Supaya mereka yang dari sosial media tadi yang mulai kenal kamu, akhirnya mulai sadar, oh iya ya bahaya, berat badan berlebih, ada banyak penyakit seperti penyakit jantung, kolesterol, stroke, dan sebagainya. Sadarkanlah mereka. Jadi sebagai affiliate atau sebagai seller, tugas Anda itu adalah menjadi problem solver buat masalah mereka. Kalau Anda mau paham demikian, bisnis muncul karena adanya permasalahan dan muncullah solusi. Demikian juga kenapa kalian memasarkan katakanlah hijab atau produk diet, karena ada orang yang butuh dan mereka nggak tahu harus beli sama siapa. Karena zaman ini banyak penipuan online. Kalau mereka nggak kenal kamu terus kamu tawarin, ya mereka kabur. Bisa jadi kamu dianggap mau nipu. Karena saya pernah ngalamin seperti itu. Dulu sekali ketika saya baru belajar tentang dunia jualan online, saya nggak tahu bahwa orang yang saya hadapi itu masih tipenya adalah cold, alias orang yang belum kenal sama saya, walaupun kita berteman di sosial media. Waktu itu saya memasarkan buku copywriting yang masih freelance, harga murah. Saya dikira mau nipu. Ternyata setelah saya analisa, saya salah. Karena dia baru kenal saya. Dan ketika saya tawari, pastinya nuduhnya macam-macam. Itu dulu sekitar mungkin 4-5 tahun yang lalu. Apalagi sekarang banyak orang kena penipuan online. Maka mereka lebih waspada. Jadi kalau setelah teman-teman lihat live ini, ayo rubah cara berpikir kalian. Jangan lagi dengan mindset pedagang, tapi pakailah mindset pebisnis. Mindset pebisnis itu nggak langsung jualan, tapi mereka mikirnya apa? Bikin kolam database, kenali target market. Ada 3 tipe target market, cold, warm, dan hot. Kalau kalian baru ketemu orang, jangan dijuali, tapi masukkan ke dalam grup Anda untuk Anda edukasi lebih lanjut. Karena pada dasarnya orang-orang zaman ini lebih suka menerima edukasi dibandingkan mereka cari sendiri ilmunya di Google. Kalau mereka ibaratnya ikan dan grup kita diibaratkan kolam, maka kita harus kasih makan yang bermanfaat supaya mereka pada akhirnya percaya sama kalian. Kalau sudah percaya, sudah yakin bahwa kalian adalah pemberi solusi buat masalah mereka, tinggal tunggu waktu untuk uang mereka mengalir ke dalam dompet kalian dan kalian kasihlah produk sebagai solusinya. Nah, setelah tahap PDKT tadi, setelah kalian ngobrol dan sebagainya di dalam grup, maka berikutnya adalah tahap yang menentukan. Lah, nembak di sini, walaupun kita sudah kenal dekat dan sebagainya, bisa jadi ada kemungkinan ditolak. Ditolak itu bisa berbagai sebab. Salah satunya mungkin tidak punya uang. Kalau di dalam dunia jualan online, kalau kalian ditolak, bisa jadi dia belum punya uang saat itu. Nah, terus bagaimana? Biasanya kita akan mikir, ya udahlah bukan target marketku, aku tinggalin. Saya sendiri pun kadang seperti itu. Tapi jangan salah, bisa jadi suatu saat nanti kalau kalian terus memberikan membangun hubungan, kemudian
membagikan konten yang bermanfaat, bisa jadi pada waktu mereka punya uangnya dan mereka punya kebutuhan, mereka ingat kalian dan kalian dihubungi lagi. Seperti yang tadi saya alami, ada orang yang sudah dari beberapa waktu yang lalu saya informasikan tentang dunia affiliate, tentang kelas marketer. Ini sebuah platform edukasi di mana kita juga bisa mendapatkan upgrade ilmu, juga bisa mendapatkan komisi dan juga reward. Tapi orangnya masih mikir-mikir, tiba-tiba orang tadi pagi nanya ke WA saya, Mas, yang kapan hari masih bisakah belajarnya? Oh, saya bilang, oh iya masih bisa. Nah, ini yang saya jelaskan, dan dia bilang, ya Mas, sudah saya transfer. Nah, itu jadi sebuah contoh teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk pagi ini. Terima kasih ya teman-teman buat yang sudah nonton live ini. Dan kalau teman-teman mau nanya hal lainnya tentang dunia online dan sebagainya, silakan follow akun saya. Nanti saya akan bagikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Follow Trik Dapat Duit di TikTok untuk update video terbaru.